Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, di Jumat yang cerah ini ada pertanyaan yang kayaknya tuh emang sekarang tuh melihat kebiasaan Guru Gembul dalam ngupload video. Dan ini pertanyaannya di channel Guru Gembul sendiri. Pertanyaannya adalah dari Puamita. Pembahasan Guru Gembul akhir-akhir ini tergantung pada yang viral. Pertanyaan saya, mengapa harus membahas itu dan apakah orang Indonesia masih belum mampu kritis mengenai hal apa yang viral sehingga perlu diedukasi? Betul sekali. Pertama, saya ingin mengapresiasi orang yang mengajukan pertanyaan itu, dan pertanyaan itu bukan cuma satu, tapi banyak sekali. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah, pertama, sebenarnya yang viral tuh gak semua saya bahas. Yang viral itu akan saya bahas kalau itu menyangkut masalah-masalah yang berurusan dengan etika. Jadi kalau misalkan Baraya cek itu, misalkan video-video saya, itu sebenarnya gak terlalu viral. Yang viral tuh judulnya doang. Jadi misalkan kemarin ya viral Kang Emil selingkuh. Saya nggak bahas Kang Emilnya. Itu mau buat judulnya. Saya membahas masalah-masalah yang bisa digunakan dan relevan untuk sepanjang zaman. Yaitu bagaimana para pejabat menggunakan wanita dalam tanda kutip ya, mohon maaf, sebagai alat transaksi dan alat untuk komoditas kepentingan-kepentingan dan keperluan mereka. Nah, jadi sebenarnya nggak bahas Kang Emil. Berikutnya bahas Kang Emil sebelumnya tentang masjid. Iya, betul. Sebenarnya bukan bahas masalah Kang Emil versus Kang Dedi, ya, tapi sebenarnya adalah ngebahas bagaimana cara memilah mana masyarakat bernalar rendah dan mana masyarakat yang sudah teredukasi. Begitu. Atau contoh yang kemarin, ormas. Masalah ormas itu adalah masalah yang mengemuka dan bisa digunakan sepanjang zaman. Judulnya memang sesuatu yang viral, dikaitkan, tapi kontennya sebenarnya tidak. Kenapa seperti itu? Ya, ini masalah utamanya Baraya. Kalau misalkan saya ngebahas, jadi itu hanya strategi ya. Kalau saya ngebahas sesuatu yang to the point begitu, jelek gitu ya. Nah, saya tuh susah untuk menggapai sasaran orang yang saya ingin ceramahi dalam tanda kutip. Saya edukasi. Kalau misalkan saya bikin yang biasa, itu tuh yang nonton teh subbreaker lama saya. Dan subbreaker lama saya itu ya sudah Pasti mendengar. maksudnya mereka tuh relatif sudah teredukasi gitu. Karena mereka datang ke sini tuh karena pada umumnya mereka sudah teredukasi. Tapi saya nyarinya adalah orang yang belum teredukasi gitu. Jadi saya mohon maaf, itu yang pertama. Jadi hanya sekedar strategi di judul. Sebenarnya kontennya mah tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya akui adalah konten-konten sekarang relatif mengarah pada urusan-urusan politik. Dan Jadi cukup besar. Sebenarnya ini adalah bentuk keresahan. Jadi saya juga mikir gimana ya caranya saya teh menyampaikan keresahan saya, tapi teh tetap bisa membuat kanal saya itu beragam. Nah ini tuh saya tuh bingung gitu. Nah akhirnya saya putuskan gini lah, keresahan saya tampilin di Guru Gembul Channel. Sedangkan yang menjadi requestan obrolan diskusi dari para warganet, para netizen, dan para baraya semua masuknya Gembulikum. Nah, yang kayak gini tuh adalah obrolan-obrolan Gembulikum. Jadi kalau misalkan mau bahas hantu-hantuan, bahas alien-alienan, bahas yang lain-lain, itu silahkan di sini. Begitu. Kalau misalkan yang ya hal-hal yang semacam itu yang dulu banyak banget di Guru Gembul, ini sekarang masukin karena saya mau fokus si Guru Gembul itu teh hanya pengen luapan emosi saya terkait dengan realita zaman masyarakat zaman now gitu. Tapi Pak Guru dengan ngebahas hal-hal yang viral dan sangat cenderung kalau di komentar setiap beberapa video ke belakang Guru Gembul tuh, ini sangat berbahaya, lindungi Guru Gembul, apalagi kan dari ormas yang jelas-jelas sangat mungkin untuk ngegeruduk rumah. Nah itu ngegeruduk tuh. Berbahaya. Ormas sangat mungkin ngegeruduk kelompok agama. Ya. Sangat mungkin RUU TNI yang Pak Guru sangat sering untuk menyinggung polisi dan tidak ada polisi Konoha, polisi Indonesia. Pak Guru langsung straight to the point. Dan terakhir adalah, dan saya sebut nama. Dan terakhir adalah bahas judul Pak Guru. Jadi judul sangat berbahaya Pak Guru karena backingnya kan semua orang tahu bahwa itu tuh ada orang yang sangat besar, yang sangat berkuasa, yang sangat mungkin tidak orangnya kurus sih. Iya, maksudnya pengaruhnya atau apapun. Pengaruhnya. Jadi begini Baraya semua, ini juga penting bahwa sebenarnya
serangan saya dalam tanda kutip terhadap orang-orang yang tidak baik atau tidak profesional atau tidak relevan untuk memegang satu jabatan tertentu itu sudah sejak awal sebenarnya saya lakukan. Cuman dulu kanal saya itu belum besar. Nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan dalam tanda kutip bahas Pak Habib Rizik gitu. Itu udah dari dulu. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Tapi berbahayanya itu benar-benar nyakitin ketika saya sembunyikan itu. Jadi mendingan saya luapkan. Misalkan gini Baraya, ini penting. Saya ngobrol sama seorang rektor. Saya bilang, universitas Bapak itu tidak menghasilkan sistem pendidikan yang baik. Jadi harus gini. Dan dia juga setuju, tapi tidak diwaro. Berikutnya, Pak, harusnya gini, tidak diwarok juga. Akhirnya apa? Di sebuah panggung di depan stasiun televisi nasional, kamera gitu, saya tunjuk langsung orangnya. Dan apa yang terjadi? Saya disomasi oleh guru-guru. Jadi mereka tuh tidak menuding saya langsung, tapi menyuruh orang lain untuk menuding saya. Ada petisi, ada apa segala rupa kayak gitu. Ya, tapi kan bagaimanapun perbaikan dan perubahan itu harus dilakukan. Bayangin Baraya, ada pejabat yang memegang jabatan publik, kemudian dia salah melakukan sesuatu, tapi ketika dia dikritik malah melakukan somasi. Nah, tapi kan berkat dukungan dari Baraya semua, akhirnya apa? Akhirnya ya mereka sedikit banyak mau melakukan perubahan-perubahan. Kan begitu. Jadi jangan dibilang bahwa apa yang saya katakan itu tidak berdampak besar, Baraya. Saya yakinkan kepada Baraya bahwa para politisi, anggota DPR, bahkan ring terdalamnya para pejabat tinggi itu juga nonton video ini atau video guru gembul yang lain. Itu jangan hariwang. Dan ada perbaikan cuman sedikit demi sedikit gitu. Sampai saya katakan bahwa ada pejabat publik yang menggunakan konten saya sebagai referensi dalam kebijakan-kebijakannya. Ada universitas yang mencoba untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya ajukan untuk diterapkan dalam kampusnya. Itu ada. Ya bukannya sombong, cuman saya ingin menekankan bahwa perubahan itu ada, dan untuk menciptakan sebuah perubahan seperti itu ya kita tuh harus tampil berani, Baraya. Salah satu masalah besar dari orang-orang di Indonesia itu adalah setiap kejahatan yang terjadi di antara mereka diamkan, abaikan, acuhkan karena tidak mau bersengketa. Akhirnya apa? Penjahat-penjahat itu menjadi semakin besar. Ormas-ormas palak tuh dulunya ormas baik, Baraya. Tapi ketika 1-2 orang mereka menggunakan kekuasaan ormasnya itu untuk malak dan kemudian dibiarkan, maka mereka benar-benar jadi ormas tukang malak. Dan ngerasa itu tidak apa-apa. Dan merasa itu tidak apa-apa. Coba lihat Grip tuh, saya sebutin langsung Grip gitu ya. Grip yang di bawah Pak Hercules. Dulu itu, oknum-oknum mereka itu cukup meresahkan. Tapi kemudian setelah istilah-istilah ormas itu saya viralkan, dan kemudian beneran viral, dan kemudian ada beberapa kepala daerah yang sampai mengungkit masalah itu Pak Herculesnya sampai mengatakan, dan saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras Grip untuk meminta-minta. Gitu kan, ada pernyataannya. Jadi jangan dibilang keberanian ini tuh tidak berguna, tapi ini justru berguna. Sedikit ataupun banyak ini berguna. Yang paling pentingnya adalah Baraya semua, ayo ikut terlibat dalam keberanian ini, karena saya yakinkan kepada Baraya bahwa dengan cara inilah kita bisa memperbaiki bangsa menjadi lebih baik. Dengan cara inilah kita bisa membangun peradaban yang lebih indah. Begitu Baraya. Kalau soal saya disomasi, itu bukan sekali. Kalau saya misalkan digeruduk atau misalkan diancam, ada WA yang aneh, ada di IG yang aneh dan sebagainya, itu juga saya ditelepon supaya segera begini begitu dan sebagainya, itu juga sudah terjadi. Tapi kan itu demi perbaikan, demi perubahan. Kalau misalkan Baraya semuanya bungkam, ya jangan komplain ketika saya ngomong, tapi saya yang komplain sama Baraya, kenapa Baraya semua bungkam ketika ada kejahatan merajalela di Indonesia. Dosa terbesar negara ini menurut gue pembiaran. Dan gue tidak pernah lihat bedanya orang diem sama orang setuju soalnya. Jadi saya mengajak Baraya semua untuk sama-sama berjuang. Intinya gini, setiap ada kejahatan kecil, Baraya tahan sejak kecilnya sebelum dia membesar. Kalau misalkan Baraya ketemu sama preman 1-2 yang malak, mumpung dia cuma 1-2, tahan dia untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau misalkan dibiarkan kan akhirnya jadi, si Atagi diantepkeun, dia juga dibiarkan, akhirnya menjadi banyak kan. Makanya ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat. Dan saya juga sebenarnya pengen mengkritik ini kalangan agamawan pada kemana yang berbicara soal moral, berbicara soal etika, tapi menyangkut masalah ini mereka hubud dunia, takut mati, tidak mau. Bahkan banyak di antara kalangan beragama itu yang berkomplot dengan itu, ya ini mah sedikit-sedikit apa segala rupa. Ya enggak lah Baraya. Jadi ayo semuanya kita bergerak untuk kebaikan bangsa. Jadi orang berani, jadi orang tegar, jadi orang kuat. Apakah saya takut?
Sion segi asli. Saya juga takut Baraya asli, tapi rasa takut itu kalau dilawan namanya jadi berani. Saya pernah curhat beberapa kali bahwa saya tuh kesepian karena gak ada temen gitu. Ya ini di tweet Pak Guru yang mengatakan bahwa gimana rasanya menjadi salah satu pionir yang viralkan hal-hal besar seperti judol, ormas. Pak Guru nge-tweet sendiri bagaimana rasanya kesepian. Iya, Kesepian itu kesepian. seperti apa Pak Guru maksudnya? Kesepian teh karena gini Baraya, orang-orang yang kritis, yang berjuang, itu sedikit demi sedikit pudar atau hilang, atau mundur, atau bahkan bergabung dengan koalisi kejahatan. Nah pada saat itulah saya tuh merasa kesepian, asa sendirian gitu. Tapi ya ini mah resiko, seperti yang sering saya katakan, akhir zaman itu ada Dajjal, dan berantem sama Dajjal itu seperti menggenggam bara api. Udah kodratnya, udah takdirnya seperti itu. Dan karena saya berhutang pada dunia, maka saya harus membayarnya. Begitu kurang lebihnya. Saya tekankan begini Baraya, ketika Kiai Imaduddin itu bikin tesis bahwa habaib itu palsu, itu penontonnya itu masih dikit. Karena beliau itu bukan YouTuber, bukan konten kreator. Beliau itu adalah seorang pembaharu ulama. Tapi kan suaranya tidak digaungkan. Yang menggaungkan itu adalah saya. Dan akhirnya penontonnya membludak banyak, dan akhirnya menginspirasi orang untuk langsung cari-cari video dari Ba'alawi itu yang aneh-aneh. Dan akhirnya apa? Kejahatan sebagian dari mereka, penipuan sebagian dari mereka, dan sebagainya sekarang sudah padam. Sebagian besarnya gitu ya. Pak Habib Rizik itu saya menekankan berkali-kali, saya tidak benci kepadanya secara pribadi, tetapi harus kita akui bersama bahwa beliau adalah pionir ustadz toksik di Indonesia. Sebelum Pak Habib Rizik ada, gak ada satupun ustadz terkenal di Indonesia yang ngomongnya kasar, gak ada. Setelah beliau ada, banyak ustadz yang ngomongnya kasar, iya kan? Nah, makanya kita harus menggulingkan tahta kejahatan seperti itu, agar ustadz-ustadz itu kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar, memberikan kepada masyarakat pemahaman agama yang baik dengan contoh langsung. Di antaranya adalah tidak ngomong kasar. Begitu kan? Dan akhirnya sekarang ini biar. Terus misalkan saya juga berhadapan dengan pendidikan-pendidikan yang ngaco. Sekarang alhamdulillah banyak perubahan dalam pendidikan. Bahkan ada beberapa kepala daerah yang menegaskan perubahan dalam dunia pendidikan. Sudut pandang, cara pandang terhadap pendidikan. Soal ormas, soal pesantren. Soal pesantren. Pesantren itu alhamdulillah banyak yang berubah Baraya. Saya ketemu sama beberapa orang kiai, beberapa orang ustadz yang mengklaim menyatakan bahwa pesantrennya itu sebisa mungkin akan menghindari hal-hal yang saya kritik terhadap pesantren itu. Ada banyak yang seperti itu Baraya. Jadi ya takut dan kesepian, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita ambil risikonya. Jadi besar perubahannya.